Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rian telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti wawancara hari ini terkait nasionalisme. Pertama-tama, mohon izin untuk Pak Rian bisa menceritakan biografi singkat dari Pak Rian. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Fadil. Baik, nama saya Raden Areza Kamil. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta, tanggal 15 Januari 1980. Jabatan saya sekarang di pejabat fungsional berencana ahli muda di Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut. Saya sudah menjadi ASN selama 13 tahun di Kementerian Perindustrian. Oke, baik Pak. Ngomong-ngomong terkait dengan nasionalisme nih Pak, apakah Pak Rian pernah memiliki pengalaman terkait tentang rasa nasionalisme? Baik, mungkin dari beberapa pengalaman saya tentang nasionalisme, mungkin yang paling berkesan ya, mungkin ketika reformasi kemarin ya, tahun 1998 ya, di mana itu tahun pertama saya menjadi mahasiswa di Undip Semarang. Saya ikut melakukan demo pada saat itu, sehingga demo dari mulai masuk kuliah sampai dengan bulan Mei ya, yang berujung dengan pengunduran diri Presiden Soeharto waktu itu. Saya rasa itu merupakan salah satu sikap nasionalisme saya ya, untuk bangsa dan negara yang ketika itu menuntut ada perubahan di pemerintahan Indonesia ini. Mungkin itu Mas Fadil. Ya, benar sekali Pak. Oke, selanjutnya, apakah Pak Rian sendiri itu selalu mengikuti pemilu, mau pemilihan legislatif, presiden, pemimpin daerah, atau yang lain Pak? Ya, alhamdulillah, karena kebetulan pemilu itu kan dimulai sejak umur 17 ya Mas Fadil ya. Sehingga saya di tahun 97 saya sudah mengikuti pemilu, waktu itu masih Orde Baru ya. Peserta pemilu juga masih baru 3 partai. Kemudian ketika reformasi, lanjutkan pemilu tahun 99, tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, saya mengikuti semua, baik itu pemilu legislatif maupun presiden. Cuma Mas Fadil, kebetulan. Jadi nggak pernah golput ya Pak? Enggak, saya nggak pernah. Karena saya menurut prinsip saya, satu suara berguna bagi kehidupan bangsa, mudah-mudahan. Selanjutnya nih Pak, lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Bagaimana perasaan emosi Pak Rian saat mendengarkan lagu Indonesia Raya? Kalau yang saya rasakan sih ya, setiap lagu Indonesia Raya dikumandangkan ya, apakah itu di saat upacara atau mungkin di saat pembukaan pelatihan maupun segala macam, ya saya merasakan lah ya perjuangan bagaimana para pejuang pahlawan-pahlawan kita ketika merebut kemerdekaan, dan betapa sukacitanya mereka ketika akhirnya mereka bisa memerdekakan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ya. Saya bisa merasakan lah bagaimana pedihnya perjuangan dan bahagianya mereka ketika mereka akhirnya berhasil merdeka. Mungkin itu Mas Fadil. Sekali ya. Nah, kan Pak Rian sendiri adalah seorang ASN. Apa wujud nasionalisme yang rutin Pak Rian lakukan selama ini? Baik, mungkin seperti Mas Fadil ketahui bahwa ASN itu kan tentunya merupakan abdi negara ya, pegawai negeri sipil yang merupakan dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat juga. Tentunya yang harus, mungkin salah satu wujud nasionalismenya yang mungkin saya sering rutin lakukan ya, seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan, tanggung jawab, itu sebagai PNS tentunya, untuk melayani dan memberikan yang terbaik tentunya untuk bangsa Indonesia. Mungkin itulah yang kita wujud nasionalisme dalam kehidupan rutin sebagai PNS, Mas Fadil. Betul, sebagai pelayan masyarakat ya Pak? Betul, tentunya. Oke, selanjutnya nih Pak, apakah pendapat Pak Rian sendiri tentang apakah perlu melakukan revisi Undang-Undang
dasar supaya bisa berlaku untuk generasi saat ini? Baik, Undang-Undang Dasar 1945 memang kita ketahui ya, itu baru diamandemen semenjak reformasi, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Sudah 4 kali kita amandemen kalau nggak salah ya. Semuanya itu adalah bertujuan agar Orde Baru itu tidak terulang lagi, Mas Fadil. Ya baik, kita akui lah Orde Baru itu ada bagusnya, tapi juga ada jeleknya. Kita berharap dengan adanya amandemen itu 4 kali itu tidak mengulangi kesalahan yang ada di Orde Baru. Seperti contohnya masa jabatan presiden. Dulu kan tidak ada pembatasan, sehingga Pak Presiden Soeharto bisa selama 32 tahun. Diharapkan dengan adanya amandemen dibatasi menjadi 2 kali. Sehingga kalau kita dipertanyakan saat ini, kalau menurut saya saat ini tidak ada yang urgent ya. Kelihatannya semua sudah sesuai lah. Belum ada yang urgent juga, jabatan juga presiden sudah dibatasi, segala macam. Kalau menurut saya saat ini belum perlu. Tidak ada yang mendesak saat ini ya. Karena sudah dilakukan amandemen 4 kali, betul. Dan isu-isu update saat ini juga kayaknya tidak ada yang urgent ya. Sehingga menurut saya tidak perlu lah kalau amandemen lagi saat ini. Mungkin itu Mas Fadil. Oke, baik. Tadi juga Bapak sendiri menyindir tentang isu-isu nih Pak. Tentunya dapatkah Parian memberikan isu-isu yang membuat prihatin tentang kondisi Indonesia akhir-akhir ini Pak? Baik. Mungkin kalau saya melihat isu umum garis besarnya adalah kalau saya melihat situasi politik, ekonomi maupun keamanan kurang stabil ya saat ini ya. Tapi mungkin yang paling meresahkan saya saat ini adalah mungkin hutang kali ya. Hutang Indonesia itu sudah sangat banyak. Jadi yang informasi terakhir saya dapat dari Kementerian Keuangan itu adalah tahun 2022 itu kita harus membayar 405,9 triliun itu hanya untuk bayar bunga utangnya aja. 405 triliun. Dari hutang pada APBN kita tahun 2020 cuma 1.944. Berarti itu mungkin seperlimanya dari APBN kita untuk membayar bunga utang. Menurut saya itu sudah sangat memberatkan ya. Mungkin ke depannya pemerintah bisa lebih bijak lah untuk melakukan peminjaman uang untuk yang lebih krusial dan lebih penting lah. Mungkin itu Mas Fadil. Oh ya, betul sekali nih Pak. Selanjutnya nih Pak Rian, menurut Bapak apa sih yang membuat Indonesia sebagai negara yang luar biasa? Mungkin kita ketahui bersama dari SD mungkin ya. Indonesia sangat luas sumber dayanya. Menurut saya dengan sumber daya alam maupun mineral yang ada di Indonesia yang sangat berlimpah, tentunya menjadi potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk lebih maju. Sehingga mungkin ke depannya saya berharap bahwa dengan sumber daya yang tersedia berlimpah itu dapat dikelola lebih baik, sehingga dapat menjadi kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Mungkin itu Mas Fadil. Oke, amin. Betul juga Pak. Selanjutnya nih Pak, Bapak, adakah seorang model nasionalisme, role model maksud saya, dari tokoh nasional atau pejabat yang paling menginspirasi Bapak? Kalau zaman dulu mungkin banyak lah, pahlawan-pahlawan kita banyak ya. Tapi mungkin untuk yang baru-baru ini mungkin saya lebih sebagai contoh itu Presiden SBY kali ya. Karena Presiden SBY adalah merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena sebelumnya kita ketahui bahwa Pak Harto, Pak Habibie, dan Ibu Mega kan semua dipilih melalui MPR ya. Presiden SBY merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Dan saya menganggapnya, karena saya sudah mengalami ya bagaimana Orde Baru, reformasi, sampai dengan sekarang, kalau saya melihatnya di zaman Presiden SBY, situasi politik, keamanan, ekonomi jauh lebih stabil. Mungkin itu Mas Fadil. Oke, betul. Untuk mengakhiri wawancara hari ini, dapatkah Pak Rian memberikan pesan atau ajakan untuk lebih mencintai Indonesia kepada para peserta Latsar CPNS 2021 di Kementerian Perindustrian? Mohon maaf, tadi kayaknya suaranya agak terputus. Mungkin saya diulang, Iya. Mas Fadil. Oke, baik Pak.
untuk mengakhiri wawancara kali ini, dapatkah Parian memberikan pesan atau ajakan untuk lebih mencintai Indonesia kepada para peserta Latsar CPNS di lingkungan Kementerian Perindustrian? Baik, mungkin tentunya para pimpinan, juga mungkin para pengajar di Pusdikat lah, katakanlah sudah banyak memberikan masukan. Mungkin saya secara umum aja lah, mungkin kepada seluruh peserta Latsar, semoga dengan seluruh rangkaian pelatihan, baik yang langsung maupun tidak langsung, selama CPNS ini, dapat membuat para peserta lebih mencintai bangsa ini. Apalagi kan para peserta ini merupakan calon pegawai negeri sipil tentunya, di mana mungkin selama 30 tahun lebih akan mengabdi untuk negara. Jadi kalau tidak didasari oleh cinta kepada negara, akan berat tentunya, akan jadi beban. Tapi dengan lebih mencintai, akan semoga pekerjaan jadi lebih ringan dan lebih berguna buat masyarakat lah. Mungkin itu Mas Fadil. Terima kasih Pak Rian. Sekali lagi untuk waktunya dalam wawancara singkat ini, semoga jawaban-jawaban Pak Rian berguna untuk orang lain. Amin. Sukses Mas Fadil, makasih. Sukses semuanya, makasih. Assalamualaikum.